Saat ini Bapak mengikuti Jambore GTK dengan kategori dedikasi. Mengapa memilih kategori ini, Pak? Iya, terima kasih. Saya menyadari bahwa ada kategori yang ditampilkan untuk diikuti, untuk dipilih, yaitu kategori inovasi, dedikasi, dan kombel. Lah, saya mengikuti dedikasi itu karena untuk yang inovasi itu harus unsur pembaharuannya mendominasi. Sedangkan dedikasi itu lebih ke arah bagaimana kita memiliki dedikasi selaku pengawas. Jadi treatment kita atau tindakan kita beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lakukan itu yang dinilai. Sehingga ini yang lebih tepat. Apalagi yang saya angkat adalah tentang kegiatan PSO, di mana pengawas itu menjadi pendamping pada saat kegiatan PSO di sekolah-sekolah. Sebagai pendamping, pengawas memberikan motivasi-motivasi. Nah, motivasi yang disampaikan oleh pengawas mestinya berupa pengalaman-pengalaman nyata pengawas saat menjadi guru, saat menjadi kepala sekolah. Sehingga momen ini sangat penting. Saya selaku pengawas memang memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup unik, cukup menarik, dan sangat bisa dikatakan sangat berbeda dari yang lain. Karena apa? Yang pertama, pada saat menjadi guru, sebagai contoh untuk motivasi para guru, saya pertama menjadi guru itu tahun 1986. Baru seminggu saya memperoleh SK pertama, saya menerima SK lagi, harus bekerja mutasi di SD lain. Karena pada waktu itu ada guru yang memiliki anak kecil tidak bisa ke SD tersebut yang sangat pelosok. Pelosoknya Kabupaten Banyumas waktu itu. Namanya SD Samudra 5. Nah, saya sebagai laki-laki waktu itu masih jejaka, saya mau saja menerima SK tersebut. Andai kata itu terjadi di zaman sekarang, mungkin akan ditolak habis. Meskipun yang memberi tugas adalah pimpinan. Tapi ini juga sebagai pengalaman bahwa tugas apapun dari atasan kita harus saya lakukan. Sehingga benar-benar saya lakukan. Nah, motivasinya apa itu? Sangat luar biasa. Karena saya harus ke SD itu sampai sekitar 4 jam baru sampai. Karena dari rumah saya berangkat pukul 4:30, jalan kaki kurang lebih 45 menit. Kemudian baru naik mobil. Waktu itu dari Munggang Bawang ya ke Aji Barang, itu setengah jam perjalanan naik mobil. Setelah itu turun, saya harus mencari bis yang jurusan Bumiayu. Kemudian saya naik dari Aji Barang ke Bumiayu tapi turun di Petuguran. Dari Petuguran jalan kaki menuju ke tempat Jukung, sebab perjalanan ke SD saya itu harus melampaui 2 kecamatan yang berbeda. Nah, dari perjalanan di tepi jalan di Petuguran sampai ke tempat Bendungan itu kurang lebih 25 menit saya berjalan. Setelah itu saya nunggu di Jukung ya. Jukung itu perahu kecil sampan untuk naik perahu di Petuguran, di Bendungan. Kurang lebih 45 menit atau 1 jam perjalanan di atas air. Ini kan luar biasa. Nah, sehabis itu harus jalan lagi kurang lebih 1 jam lebih. Jadi perjalanan itu berapa jam itu lama sekali. Nah, dengan seperti itu ini sebagai motivasi pada anak-anak, pada guru yang zaman sekarang ya. Yang kalau diberi tugas itu kadang-kadang enggan, mengeluh dan sebagainya. Saya tidak melakukan itu. Dan alhamdulillah saya tetap diberi kesehatan. Itu salah satu contoh. Kemudian salah satu contoh dan motivasi yang saya sampaikan itu bahwa jadi guru itu tidak boleh mengeluh
apapun tugasnya harus dilakukan. Alhamdulillah dengan kesehatan yang prima, saya bisa melaksanakan tugas itu selama 2 tahun seperti itu. Meskipun pada akhirnya saya menjadi kos di sekitar rumah di situ, penduduk di situ itu masih termasuk kategori daerah yang terpencil. Karena memang tidak ada motor yang masuk ke situ, apalagi mobil. Tidak ada penerangan listrik. Dan meskipun demikian, itu ketika saya di sana itu tetap bisa berjalan. Tapi hanya beberapa bulan saya tidak kuat, akhirnya saya kos. Nah, setelah kos, kita benar-benar berada di dunia yang karena di daerah terpencil, kami juga menyesuaikan dengan masyarakat di situ. Alhamdulillah tanpa ada keluh kesah apapun, kami bisa sampai 2 tahun berada di situ. Dan selama 2 tahun itu kegiatan sore harinya kami manfaatkan untuk mengajar di SMP swasta sore hari. Ada di situ SMP swasta, tapi harus perjalanan sekitar 45 menit turun ya, kalau pulang nanti berarti harus naik lagi begitu. Tetapi karena semangat, karena tidak ada keluh kesah, akhirnya bisa terlaksana juga. Pagi mengajar SD, sore mengajar SMP PGRI 11 waktu itu. Dan alhamdulillah selamat, sampai 2 tahun saya selesai pindah ke desanya sendiri. Nah di situ itu motivasi bahwa guru tidak boleh mengeluh. Bagaimana tentang dedikasi? Nah setelah saya pindah ke SD yang di wilayah desa kita, saya disodori oleh waktu itu Kepala Dinas Pendidikan tingkat kecamatan bahwa ada lowongan kepala sekolah. Saya tetap tidak menyetujui. Karena apa? Karena di SD saya itu ada senior saya yang waktu itu adalah mantan guru saya, masih dalam satu SD saya, sehingga beliaulah yang saya beri kesempatan untuk maju menjadi calon kepala sekolah. Meskipun pada saat itu secara portofolio nilai saya paling tinggi di kecamatan, tapi saya dengan suka hati, dengan ikhlas memberikan kesempatan menjadi kepala sekolah kepada mantan guru saya. Dan akhirnya mantan guru saya benar-benar benar-benar jadi kepala sekolah ya. Waktu itu tahun 2003 benar-benar jadi kepala sekolah. Dia berterima kasih kepada saya karena memberi kesempatan. Itu saya juga legowo itu. Kemudian apakah ada unsur yang lain? Ada. Setelah tahun berikutnya saya disodori lagi menjadi kepala sekolah, ingin menjadi kepala sekolah. Begitu ditawari oleh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan, saya menolak lagi karena kebetulan masih ada guru saya lagi yang belum menjadi kepala sekolah, masih dalam satu SD. Sehingga saya tawari kepada beliau dan beliau mau untuk mencalonkan diri, tapi gagal di tahun itu 2004. Saya suruh tahun berikutnya 2005 mencalonkan lagi, gagal lagi. Tahun 2006 mencalonkan lagi, gagal lagi. Nah akhirnya saya, karena sudah dia gagal 3 kali, akhirnya tahun berikutnya saya dicalonkan dan lolos. Nah dengan ini saya memberikan masukan kepada guru saat ini, karena kadang-kadang ada guru yang masih muda karena memiliki kemampuan, dia serta-merta ingin maju menjadi kepala sekolah. Bagus itu keinginan itu, karena bertekad ingin meningkatkan karir. Tetapi seperti saya, dengan adanya seperti itu saya kepenak, karena meskipun saya menjadi kepala sekolah, karena saya sudah memberi peluang kepada yang lain yang memang memiliki yang lebih senior dari saya. Ini hal yang perlu saya ceritakan kepada guru-guru kita saat ini, karena saat ini kadang-kadang peluang menjadi kepala sekolah kadang-kadang ada yang menjadi berebut ya, dengan adanya sekarang
kedudukan kepala sekolah itu sudah beda, itu tidak seperti dulu. Dedikasi yang lain itu tentang saya selaku pengawas itu beberapa tahun menjadi pengawas seorang diri di Kecamatan Gumelar ini. Baru setahun ini ada pendamping, tapi penilik kali pengawas itu baru beberapa bulan. Meskipun demikian kami harus ekstra bekerja. Lah disinilah saya harus mengeluarkan pikiran, tenaga dengan maksimal. Karena kami bagaimanapun juga sudah diberi tanggung jawab menjadi pengawas satu-satunya di Korwil Cam Gumelar. Saya harus bisa melayani 32 sekolah. Nah, memang saat ini ada keuntungannya karena kami bisa melakukan kegiatan ini, kegiatan pendampingan dengan menggunakan daring, dengan menggunakan WhatsApp, grup WhatsApp itu kita gunakan. Itu juga agak meringankan kita. Tetapi di SD-SD tertentu memang ada yang harus kita kunjungi langsung. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar butuh wejangan, butuh saran, butuh masukan dari kami selaku pengawas. Kadang-kadang beberapa kepala sekolah juga ada yang, terutama kepala sekolah yang baru juga kadang jadi kurang, ketika menyampaikan sesuatu mungkin kurang pas sehingga ada beberapa guru yang menolaknya, tetapi setelah pengawas hadir itu kadang-kadang mereka menjadi sadar dan mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga disinilah peran saya itu sebagai pendamping mereka, pendamping para kepala sekolah dengan tujuan agar kinerja kepala sekolah itu benar-benar terbantu. Pekerjaan kepala sekolah dalam membimbing para gurunya menjadi terbantu.